Chelsea menjadi tim Liga Premier pertama yang pakai wasit robot. Teknologi baru itu diklaim bisa mengambil keputusan offside dalam setengah detik. Chelsea bakal menjadi tim Liga Premier pertama yang menjajal wasit robot di gelaran Piala Dunia antar klub di Abu Dhabi. Teknologi baru itu disebut bisa mengambil keputusan perkara offside secara otomatis dalam setengah detik saja. The Blues mengincar status juara di kompetisi internasional itu untuk pertama kalinya, setelah sebelumnya dikalahkan Corinthians di final edisi 2012 lalu. Pasukan Thomas Tuchel akan terbang ke Uni Emirat Arab berkat kemenangan mereka di Liga Champions Eropa pada musim lalu, sehingga bisa turut mencicipi inovasi terbaru di kancah sepak bola level tertinggi. Apa itu wasit robot? Dilansir dari Football London, wasit robot merupakan sistem pelacak anggota tubuh. Ia mengandalkan kamera khusus yang dipasang di atap stadion dan menciptakan animasi kerangka pemain melalui 29 titik data, sehingga bisa mempercepat keputusan wasit dalam perkara offside tipis. VAR akan mendapatkan notifikasi instan soal apakah teknologi tersebut menentukan seorang pemain onside atau offside, yang selanjutnya akan ditembuskan kepada pengadil utama di atas lapangan. Kami amat yakin bahwa akses ke sumber data baru ini bisa memberikan impact positif ke sepak bola dengan mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan meningkatkan objektivitas, ujar Johannes, Direktur Teknologi dan Inovasi Sepak Bola FIFA. Namun kita baru berada di awal perkembangannya, dan berbagai kasus penggunaan masih harus diuji secara menyeluruh untuk menilai kecakapannya, dengan tujuan untuk segera mengimplementasikannya. Chelsea bakal menjadi tim Liga Premier pertama yang menjajal teknologi tersebut. Dengan wasit robot, sudah menjalin trial dengan sukses di kompetisi Piala Arab akhir tahun lalu. FIFA berharap bisa mengimplementasikan wasit robot sepenuhnya di Piala Dunia 2022 November nanti. Dalam laporan tersebut, FIFA berkata teknologi ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan baru bagi pelatih, staf medis, dan juga fans, dan memungkinkan staf kepelatihan untuk menganalisis laga dari sudut pandang pemain tertentu di lapangan, meneliti momen pembeda pertandingan dari sudut yang sempurna. The Blues langsung memasuki babak semifinal Piala Dunia antar klub dan bakal menghadapi salah satu dari Al Hilal, Al Jazeera, atau PRI pada 9 Februari 2022 nanti, sebelum melakukan laga final atau perebutan tempat ketiga 3 hari kemudian. Siap jor-joran, Januari pasif, ternyata Chelsea mau angkut 4 pemain ini di musim panas nanti. The Blues tak membeli satu pemain senior pun di musim dingin, dan baru akan menggila di bursa musim panas. Chelsea boleh saja adem ayam di bursa transfer Januari, dengan mereka tidak membeli satupun pemain tim utama, tetapi ternyata mereka dilaporkan siap menggila di musim panas dengan mendatangkan 3 pemain. Kampiun Liga Champions Eropa itu sempat dikaitkan dengan Ousmane Dembele, meski pada akhirnya memilih untuk tidak mengejar wingers Barca itu sebelum hari tenggat transfer. Thomas Tuchel sendiri disebut-sebut ingin mendatangkan bek kiri sebagai pelapis Ben Chilwell yang sedang cedera jangka panjang. Tetapi petinggi Chelsea tak mampu memulangkan Emerson Palmieri yang sedang dipinjamkan ke Lyon. Menurut laporan The Athletic, Thomas Tuchel memang tidak berniat mendatangkan pemain baru di jendela transfer Januari lalu. Alih-alih Chelsea baru berencana untuk memulai squad mereka di akhir musim. Adapun laporan itu mengklaim bahwa Declan Rice dari West Ham United, gelandang menjanjikan AS Monaco yakni Aurelien, dan bek tengah Sevilla Jules Koundé termasuk dalam target transfer The Blues musim panas nanti. Chelsea juga menjalin kontak dengan agen Dembele soal kesepakatan untuk mendatangkan sang wingers musim depan secara cuma-cuma. Joan Laporta, presiden Barcelona, mengungkapkan rasa frustasinya soal saga kontrak Dembele. Ia menyebutkan tidak ada yang mendapatkan untung dari polemik ini. Investasi terkait Dembele adalah salah satu kasus yang mengejutkan. Kami menawarinya kontrak baru yang sangat bagus. Pemain mengatakan itu bukan soal uang, tapi pada akhirnya ia menginginkan tawaran yang lebih tinggi, ucap Laporta pada Selasa, 1 Februari 2022. Akhirnya, isu itu menjadi polemik dan sang agen memilih bungkam. Sikap diamnya memiliki konsekuensi untuk kepentingan klub. 2 proposal bagus diajukan kepadanya, tetapi ditolak. Yang terakhir merupakan klub Inggris di mana dia bisa mengembangkan performanya. Dia memilih bertahan di sini pada 6 bulan terakhir. Itu tidak baik untuk si pemain dan pihak klub. Selain urusan pemain anyar, Chelsea juga masih punya PR besar terkait kontrak trio pemain belakang mereka.
Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Cesar Azpilicueta. Kontrak mereka bakal habis di akhir musim dan ketiganya berpotensi meninggalkan Stamford Bridge. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Chelsea punya klausul buyback Tammy Abraham, segini nilainya. Direktur AS Roma Thiago Pinto mengonfirmasi kalau Chelsea punya klausul buyback dalam kontrak Tammy Abraham. Namun dia menegaskan bahwa klubnya sama sekali tak khawatir tentang hal itu. Thomas Tuchel tidak terkesan dengan aksi Abraham sejak ditunjuk sebagai manajer Chelsea. Alhasil, The Blues memutuskan untuk menjual Tammy Abraham pada bursa transfer musim panas lalu. Tammy Abraham dijual ke AS Roma seharga 40 juta euro. Striker yang berusia 24 tahun tersebut sekarang menjadi andalan di lini depan tim asuhan Jose Mourinho. Sejauh ini Tammy Abraham berhasil tampil impresif sepanjang musim 2021-2022. Dia sudah mencetak 17 gol dan membuat 4 assist dalam 30 penampilan di semua kompetisi. Chelsea ternyata memasukkan klausul buyback dalam kesepakatan Tammy Abraham ke AS Roma. Dengan demikian, mereka bisa membawanya kembali ke Stamford Bridge di masa depan. Memang benar, klausul itu memang ada, tapi kami tidak khawatir, kata Thiago Pinto, seperti yang dilansir dari Football Italia. Itu hanya berlaku mulai 2023, tapi saya tidak khawatir. Saya senang karena dia bermain bagus dan bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Italia sekaligus pengamat transfer Fabrizio Romano. Adapun klausul buyback Tammy Abraham senilai 80 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Namun, klausul tersebut baru bisa diaktifkan pada Juni 2023 nanti.